Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hafsah. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari pohon rentang minimum menggunakan algoritma Prim. Algoritma Prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang digunakan untuk mencari pohon rentang minimum dalam suatu graf double G. Algoritma Prim tidak jauh berbeda dengan algoritma Kruskal, yaitu untuk mencari rute perjalanan paling efisien juga pada penghematan biaya pemasangan jaringan listrik. Algoritma Prim memiliki ciri yaitu dimulai dari graf kosong sama sekali. Jadi, algoritma Prim dimulai dari graf tanpa garis. Untuk mencari pohon rentang minimum T dari graf G dengan menggunakan algoritma Prim, mula-mula dipilih satu titik sembarang, misal V1. Kemudian ditambahkan satu garis yang berhubungan dengan V1 dengan bobot yang paling minimum, misalkan E1, dan titik ujung lainnya ke T, sehingga T terdiri dari sebuah garis E dan dua buah titik-titik ujung garis E. Salah satunya adalah V1. Pada setiap langkah selanjutnya, dipilih sebuah garis dalam EG yang bukan merupakan anggota ET dengan sifat satu. Garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik elemen VT. Yang kedua, garis tersebut memiliki bobot yang paling kecil atau paling minimum. Langkah-langkah tersebut diulang-ulang hingga diperoleh N-1 garis dalam ET, di mana N tersebut adalah jumlah titik dalam G. Secara formal, algoritma Prim adalah graf yang dimulai dengan graf kosong. Inisialisasi mula-mula T adalah graf kosong. Pertama, ambil sebarang V di mana V merupakan anggota VG, kemudian masukkan V ke dalam VT. Yang kedua, VG sama dengan VG min V. Yang ketiga, untuk I sama dengan 1, 2, N-1 dengan melakukan yang pertama, pilihlah garis E di mana E merupakan anggota EG dan F tidak merupakan anggota ET dengan syarat yang pertama E berhubungan dengan satu titik dalam T. Yang kedua, E memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan semua garis yang berhubungan dengan titik-titik dalam T. Misalkan W adalah titik ujung E yang tidak berada dalam T. Yang B, VG sama dengan VG min W. Kemudian yang C yaitu tambahkan E ke dalam anggota ET dan W ke dalam VT. Untuk contohnya, dalam suatu provinsi ada 8 kota, di mana di situ dilambangkan V1, V2 sampai dengan V8 yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang mungkin dibuat antara dua kota adalah sebagai berikut. Garis E4 menghubungkan antara kota V2 dengan V3 dengan biaya persatuan yaitu 3. Kemudian garis E7 menghubungkan antara kota V4 dengan V6 dengan biaya persatuan 4. Kemudian garis E2 menghubungkan kota V1 dengan V7 dengan biaya persatuan 5. Kemudian garis E8 yang menghubungkan antara kota V3 dengan V4 dengan biaya persatuan 5. Kemudian garis E9 yang menghubungkan antara kota V3 dengan V5 dengan biaya persatuan 5. Seterusnya hingga E6 yang menghubungkan antara kota V6 dengan V7 dengan biaya persatuan 18.
di sini kita akan mencari pohon rentang minimum menggunakan algoritma Prim yang dimulai dari titik P. Di sini kita misalkan G adalah graf mula-mula seperti tampak pada gambar di bawah ini, dan T adalah pohon rentang minimum yang akan dibuat. Mula-mula PT adalah P1 dan ET adalah graf kosong. Yang pertama, pilih garis E1 yang merupakan elemen dari graf G dan E1 tidak merupakan elemen dari graf T yang berhubungan dengan V dengan bobot terkecil. Ada 3 garis yang berhubungan dengan V1. Sing garis E1 yang memiliki bobot 15, E2 dengan bobot 5, dan E3 memiliki bobot 15. Inilah garis dengan bobot terkecil, yang dimana di situ E2 merupakan garis yang memiliki bobot terkecil, yaitu 5. Kemudian tambahkan E2 ke dalam graf T dan titik ujung E2, dimana di situ E2 langsung memiliki titik ujung V7 ke VT. Sekarang graf T atau VT memiliki titik yaitu antara titik V1 dengan V7, dan ET graf T memiliki garis yaitu E2. Terus selanjutnya yaitu pilih garis E1, di mana E1 merupakan elemen dari graf G dan E1 merupakan titik dalam graf T yang berhubungan dengan titik-titik dalam VT dengan bobot terkecil. Garis-garis di luar ET yang berhubungan dengan titik-titik dalam VT adalah E1 yang memiliki bobot 15, kemudian E3 yang memiliki bobot 15, E5 yang memiliki bobot 15, dan E6 yang memiliki bobot 18. Ada 3 garis dengan bobot terkecil yang sama, yaitu 15. Nah, di situ kita disuruh kita memilih salah satu sembarang. Misalnya kita pilih E1 ke graf T yang memiliki titik ujung E1 sama dengan V2 ke VT. Sekarang VT atau graf T memiliki titik yaitu V1, V7, dan V2, dan memiliki garis yaitu E2 dan E1. Lakukan cara tersebut secara berulang-ulang hingga VT atau graf T memuat semua titik dalam G, atau jumlah iterasi adalah N-1, dengan N adalah jumlah titik dalam G, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana angka di dalam kurung pada kolom kedua menyatakan bobot garis yang terpilih. Nah, kita dapat melihat di tabel berikut ini dengan hasil yang seperti itu, dan didapatkan gambar yang seperti ini yang sama dengan algoritma Kruskal. Pohon rentang yang terbentuk setelah semua iterasi dilalui adalah pohon rentang minimum yang sama dengan pohon rentang minimum hasil algoritma Kruskal yang tampak pada gambar di bawah ini. Namun, secara umum, pohon rentang yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut berbeda meskipun memiliki bobot yang sama. Nah, dari kita mencari bobot algoritma Prim tersebut, kita akan menjumlahkan semua bobot dalam graf T, yaitu 15, 5, 3, 5, 4, dan 15 yang jumlahnya 52 yang
berjumlah sama dengan algoritma Kruskal. Sekian.